Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian kelas 3B yang saya cintai, Pak Aris ucapkan selamat pagi, selamat berjumpa, selamat belajar meski tetap di rumah atau stay at home. Yang penting tetap belajar ya. Dan tentunya tetap menjaga kesehatan, tetap memakai masker, tetap jaga jarak atau menghindari kerumunan, dan tetap cuci tangan dengan sabun setelah melakukan aktivitas. Baik anak-anak, pada kesempatan ini kita akan pelajari tentang bahasa Indonesia tema 2, subtema 2 yang judul manfaat hewan bagi manusia, kelas 3 semester 1. Dan yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah tentang cerita atau dongeng. Sudah tidak asing lagi, anak-anak mungkin sering mendengar, melihat atau membaca buku cerita atau dongeng. Entah itu benar-benar dongeng yang terjadi atau mungkin hanya fiksi atau khayalan. Baik, cerita ini ada beberapa jenis anak-anak. Yang pertama ada fabel, ada legenda, ada mite, ada sage, ada parabel. Apa itu masing-masing dari yang Pak Guru sebutkan? Mari kita pelajari satu persatu. Fabel. Fabel adalah cerita tentang kehidupan binatang, namun dunianya sama dengan dunia manusia. Maksudnya apa anak-anak? Jadi dalam cerita itu, dalam dongeng itu pelakunya binatang, dan mereka bisa bicara seolah-olah seperti manusia, berperilaku seperti manusia. Ada yang jahat, ada yang baik, ada yang pemaaf, ada yang nakal dan sebagainya ya. Cerita si kancil, cerita kura-kura, mereka bisa bicara seperti manusia. Contoh dari fabel ini adalah cerita tentang kura-kura dan kelinci, kancil dan buaya. Kancil itu terkenal binatang yang cerdik ya. Nah, cerdiknya itu kadang dia gunakan untuk kebaikan, kadang untuk mengelabui teman yang lain atau binatang yang lain. Kemudian cerita burung balam dan semut merah, kodok dan monyet. Wah, itu menarik Pak ya. Kalau kamu merasa belum pernah baca cerita itu, cari aja di buku di perpustakaan, nanti ada ya, atau browsing atau mencari di YouTube. Saya pengen burung balam dan semut merah, ada apa itu burung balam dan bagaimana semut merah, cari saja ya. Pelakunya binatang. Yang kedua adalah legenda. Nah, legenda ini lebih kita kenal, yaitu cerita tentang asal usul terjadinya suatu tempat, asal usul terbentuknya nama kampung, desa atau kota. Kenapa kok dinamakan Salatiga? Salahnya apa? Kenapa kok dinamakan kota Banyuwangi? Banyune wangi ya. Airnya wangi. Kenapa kok dinamakan kota Demak? Dan asal usul nama gunung, laut, sungai, danau dan lain-lain. Cerita rakyat atau legenda ini biasanya rakyat yang tinggal di daerah situ menganggap cerita atau legenda itu benar-benar terjadi pada zaman dulu ya. Contoh legenda ini terjadinya Gunung Tangkuban Perahu. Kenapa disebut Tangkuban Perahu? Asal usul rawa pening, asal usul kota Surabaya. Kenapa kok Surabaya? Ada Sura dan Baya. Sura itu hiu, Baya itu buaya. Ada apa dengan mereka? Asal usul Danau Toba dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah mite. Mite ini adalah cerita tentang tokoh gaib, tidak kelihatan anak-anak tokohnya, pelaku ceritanya kan. Makhluk halus. Tokohnya bisa berwujud dewa, peri, jin, atau bahkan hantu kalau dia menampakkannya. Mite berasal dari cerita rakyat di suatu daerah yang kadang akhirnya mereka mempunyai mitos, menjadi kepercayaan. Contohnya tentang cerita Nyai Roro Kidul dari Yogyakarta, cerita mite buaya putih dari Jawa Barat, cerita Nyi Blorong, ini wujudnya adalah ular ya, besar ya. Itu mite. Tuyul dan Mbak Yul. Tuyul, cerita tuyul bisa juga ya. Yang keempat adalah sage. Sage ini adalah cerita tentang kehebatan atau jiwa kepahlawanan seseorang. Ceritanya bisa menyebar dari mulut ke mulut, diwariskan oleh nenek moyang atau turun-temurun sehingga bisa bertambah
bisa juga berkurang. Ya, dia hebat, punya jiwa kepahlawanan, pemberani, memberantas kejahatan. Tokohnya ini ya, kisah Joko Tingkir, ini orang Demak mesti kenal. Siapa Joko Tingkir? Dan ada kisah Prabu Siliwangi. Kalau di televisi kalian bisa melihat Pangeran Kian Santang, putra dari Prabu Siliwangi. Kemudian Sisingamangaraja 12 dari Sumatera Utara, Sage pahlawanan. Berikutnya adalah Parabel, adalah cerita yang mengandung nilai pendidikan, baik pendidikan agama, moral, atau pendidikan lainnya. Jadi ada pesan tentang keagamaan, berbakti pada orang tua, kemudian menyayangi yatim piatu, kemudian memperdalam ilmu agama dan sebagainya. Itu Parabel ceritanya. Cerita tentang Malin Kundang. Ini anak yang durhaka pada orang tuanya. Dan akibatnya apa dari kedurhakaannya si Malin Kundang? Kamu baca nanti. Atau kemarin Pak Guru punya tugas untuk kalian untuk melihat video Malin Kundang. Ya, coba nanti dipelajari. Kemudian Sunan Kalijaga, ini orang Demak mesti kenal. Siapa Sunan Kalijaga? Dan Aji Saka dari Jawa Tengah, ini mengenalkan huruf Jawa, anak-anak. Bono, Coro, Ko. Aksara Jawa itu dari Aji Saka. Bagaimana ceritanya? Pelajari nanti, cari di YouTube atau di buku atau di mana saja. Ya. Kemudian dari sebuah cerita atau dongeng itu punya unsur-unsur yang sangat penting, anak-anak. Di situ ada tema. Tema itu gagasan atau ide. Gagasannya cerita tentang kebaikan seseorang. Ya, idenya adalah untuk menolong yang lemah. Ya, itu gagasan. Kemudian ada tokoh, kaitannya dengan watak atau sifat pelaku dalam cerita. Dalam cerita itu mesti ada yang jahat, ada yang baik, ada yang pemaaf, ada yang pemarah, ada yang nakal, ada yang suka mengganggu dan sebagainya. Itu tokoh, kaitannya dengan watak atau sifat. Kemudian ada latar atau setting. Ini kaitannya dengan waktu dan tempat terjadinya cerita. Cerita itu terjadinya kapan? Oh, masa lalu, atau katakanlah misalnya sore hari atau pagi hari atau malam hari, atau cerita masa sekarang atau masa yang lalu. Tempatnya bisa cerita itu muncul di hutan, di pantai, di dalam rumah, dalam gua. Ya, itu namanya setting atau latar cerita. Kemudian ada alur. Alur itu adalah runtutan cerita, jalan cerita. Misalkan kepahlawanan tadi dari dia kecil atau bahkan dari dia lahir, kemudian kecil, remaja, dewasa, ya, runtut atau urut. Ya, ceritanya bisa dipahami. Itu alur namanya. Kemudian yang terakhir ada pesan atau amanat atau nasihat. Dalam sebuah cerita itu kadang di situ ada nasihat yang ingin disampaikan kepada pembaca. Nasihat apa? Nasihat tentang kebaikan. Bagaimana berbakti pada orang tua, bagaimana berbakti kepada guru, bagaimana membantu orang lain yang kesusahan, bagaimana membantu mereka yang hidup dalam kemiskinan. Ada nasihat, ada pesan. Itu anak-anak, unsur-unsur cerita. Jadi ada 5 anak-anak, ada tema, tokoh, latar, alur, pesan. Dalam setiap cerita ada. Itulah anak-anak yang kita pelajari dan mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan mudah-mudahan kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat dan tetap belajar. Demikian kurang lebihnya Pak Aris akan mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bin Sadeh.